Dua tiga si anak marmut berlari-lari di atas lemari. Berjumpa lagi bersama Selimut dalam pesona campur sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu tutulun sakabiani. Pripun kabaripun? Moga-moga tansah diparingi kesehatan selalu nggih. Pokoke sing Mbak Selimut harap luwih apik dina sadurunge. Senang saya Mbak Selimut hadir kembali menemani wengi tutulun sakabiani selama 2 jam ke depan sampai dengan jam 10 malam nanti. Tentunya saya ingin aktivitas iki wengi, muga-muga aktivitas lancar terus ora ana elangan apapun. Sing nang dalan alon-alon asal kelakon nggih. Sing santai-santai wae menikmati iki wengi, selamat bersantai, selamat ngrungokna, semoga terhibur. Ini di sisiar kali ini 23 Februari 2025. Tentunya Mbak Selimut hadir kembali dalam pesona campur sari nggih. Saya akan menemani wengi tuturan sakabeane. Dan malam ini spesial tuturan sakabeane ya kan, seperti yang sudah dibilang di kemarin-kemarin. Tentunya kali ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber dari Ketoprak Dor. Langsung aja kita sapa. Hari ini ada si kenalan dulu deh sing nggih. Yuk, ini sapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali sinten iki? Kali Mas Agus nggih. Mas Agus, semangat Mas Agus tekan ndi? Kula niki saking Kecamatan Slesi, tepatnya saking Desa Selayang Baru. Kecamatan Slesi Tonggoro Pak ya. Ya nggih Tonggoro. Iya, pripun kabar iki wengi? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Iya, Mas. Nggih puan niki saya juga nggih. Nggih, kali kula Agus Mahardika, nggih kali kula niki seniman. Ya, saya diomongin seniman Jawa Deli ngoten. Iku dia tutulur sakabehane nggih, eneng Mas Agus Mahardika saking Ketoprak Dor Jawa Deli nggih. Nggih. Yuk kita bakal bahas lebih lanjut tentang Ketoprak Dor iki ya Mas ya. Tutulur sakabehane aja nanti dhisik tentune bakal lanjut meneh. Dan juga untuk tutulur sakabehane sing pengen bertanya-tanya seputar Ketoprak Dor ataupun pertanyaan lainnya oleh tanyakan wae, request tentang salam salamin yang jalur telepon 061 88740339, dan WhatsApp SMS 0812 11771054, komentar lang Facebook RPC Radio RPC Binjai. Ojo lali follow Instagram lan TikTok RPC nggih ing @RPC Binjai. Dan juga tutulur sakabehane sing berada di luar jangkauan tetap bisa selalu ngrungokna program-program RPC. Caranya download aplikasi nang Play Store, ketik wae 105,4 RPC FM Binjai. Dan ngono Mbak Selimut bakal balik meneh bariki, tetap ing pesona campur sari, enak tenan rek. .4 RPC FM, vendor musik dangdut konsisten memainkan musik dangdut keren. Balik mana kali Mbak Selimut yang pesona campur sari, enak tenan rek. Kita nek ngono balik mana Mas Agus? Injih. Iya, sing wis diomong mau ya kan? Nggih. Ketoprak Dor, iku apa? Ketoprak Dor iku apa? Urung krungu to? Ora. Oh alah. Ya niki puan Serli, Jawa ini Jawa pundi niki? Jawa kene sih, Jawa Sumatera ya. Nek ngono berarti Mbak Serli niku ya Jawa Deli nggih. Jawa Deli juga. Nggih, Jawa Deli. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Emang Jawa Deli ngene ayu-ayu kok Mbak Serli kok kepense sing ngomongin. Oke sing kirim salam iki. Iya, waalaikumsalam. Nggih, napa iku mau yali-yali pesona campur sari? Enak tenan rek. Dan memang enak tenan ini RPC ya. Ya sebelumnya kita sapa dulu dong buat ini ya, rekan-rekan ya. Saya kan tadi belum menyapa ya. Benar. Nggih, sugeng rahayu para sederek lan kula sedaya. Nggih, para kali rencang-rencang. Nggih ya, mugi-mugi padha ya kabare sae lah. Kabeh lah sing ora iso tak sebutke nggih. Napa siji-siji ngoten. Nah niku wau kan Mbak Serine takon ya. Lah nek Ketoprak Dor iku sakjane apa? Ngoten. Jadi Ketoprak Dor iku salah satu seni. Seni teater Jawa Deli. Jadi
apa bedanya ketoprak dor yang ada di Sumatera, ketoprak ya, ketoprak yang ada di Sumatera Utara ini, yaitu yang disebut dengan ketoprak dor dengan ketoprak aslinya sih gitu. Benar. Itu sangat banyak ya perbedaannya ya. Nah, itu perbedaan yang signifikan itu dari alat musik ya. Nah, itu dari alat musiknya. Karena kebetulan di sini kita tidak penting beriki mboten enten napa ya iso ngadaki visual alat musik. Nah, jadi niku wonten alat musik sing jenenge jidor. Jidor niku alat musik endemik iku khusus wong Jawa Deli iku. Nek gak wong Jawa Deli ora eneng kok alat musik iku gawe-gawean nggih. Tapi nek mamane ketoprak asli ini kan enggak. Jadi selain juga dari alat musiknya juga itu ada tarian-tarian, juga pembawaan lakon ceritanya itu sangat berbeda sekali dengan ketoprak Jawa aslinya dulu. Tapi Wan Sherly, ngomong-ngomong tentang ketoprak dor, itu kalau ketoprak dor niku wau nggak jauh dari yang namanya Jawa Deli. Gitu. Jadi terikat satu sama lain ngono nggih? Ngeten, Mbak Sherly, ketoprak dor niku wau itu salah satu budaya itu hasil daripada percampuran budaya ya. Itu percampuran budaya yang diciptakan orang-orang Jawa yang ada di Sumatera Utara. Jadi kita terutama nanti kita berbicara dulu masalah Jawa Delinya ini. Siapa sih sopo sih gue Jawa Deli ini? Jadi Jawa Deli itu ya, itu istilah sebutan orang-orang Jawa yang berasal yang orang-orang Jawa yang sudah menetap di Sumatera Utara khususnya ya, di tanah Deli ini. Jadi para orang-orang Jawa Deli ini dulunya itu datang ke Sumatera Utara atau ke tanah Deli ini itu sebagai kuli kontrak pada masa kolonial Belanda. Begitu. Pada zaman Belanda. Jadi ketoprak dor ini dia satu kesenian yang tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai sejarah. Terutama nilai sejarah perjuangan juga ada ya di sini ya. Terutama nilai-nilai sejarah itu asal mula, bisa dibilang asal mula itu ramenya orang Jawa yang ada di tanah Deli ini. Kalau kita lihat sekarang ya, mungkin komunitas orang Jawa ini ya bisa dibilang sangat banyak ya. Bahkan banyaknya itu melebihin daripada komunitas asli yang ada, suku-suku asli yang ada di Sumatera Utara. Betul. Jadi Jawa Deli ini dia begini dia, terutama karena sejarah dulu orang pada kolonial Belanda itu kan kesulitan ya mencari pekerja khususnya ya di perkebunan tembakau yang ada di tanah Deli ini. Jadi mereka itu kalau mempekerjakan pekerja itu yang khusus dari orang-orang setempat di Sumatera Utara ini itu kan ada ya dari pihak raja yang orang-orang pembesar di Sumatera Utara inilah ya, dari Kesultanan baik itu Kesultanan Langkat maupun Kesultanan Deli itu enggan untuk mempekerjakan orang setempat itu. Nah, kemudian mereka untuk mempekerjakan dari yang daerah luar negara lain, kalau dulu kan tuh ada dari Cina, ada dari India, itu biayanya terlalu mahal. Selain jauh dari mahal transportasinya juga mahal untuk bayaran gitu. Nah, jadi inisiatif lah dipanggil orang Jawa sebagai kuli kontrak di perkebunan ya, khususnya perkebunan tembakau ya, yang terkenal pada zaman dulu itu Tembakau Deli. Karena bayaran orang-orang Jawa itu dulu sangat murah gitu ya. Dan kemudian orang Jawa ini terkenal ulet gitu, rajin. Nah, gitu. Nah, jadi mereka itu ini ya mendatangkan secara besar-besaran para pekerja kuli kontrak dari asal tanah Jawa. Itu ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, dia didatangkan kemari itu. Kemudian mereka diajak, ada yang satu keluarga gitu kan, ada yang masih sendiri juga. Nah, jadi di sini mereka dipekerjakan sebagai kuli kontrak gitu. Jadi karena mereka itu yang dari zaman dulu kan kalau mau pulang ke Jawa susah ya. Kemudian gaji itu mau nggak memadai lah, pas gaji ini murah. Kemudian dulu kan kita itu kan pada zaman penjajahan ya, kolonial. Jadi ya maaf cakapnya lah ya, ada ini
namanya semacam kayak diskriminasi lah terhadap orang-orang Jawa dulu gitu. Ada perlakuan yang sangat memilukan hati lah, itu kisah sedih, kisah pilu daripada orang-orang Jawa yang menjadi kuli kontrak di Tanah Deli. Iku jatuh terus sakabehane enek sejarah ngono ya. Enek sejarah gitu. Jadi wong Jawa sing tinggal sing jadi pekerja kuli kontrak niku wau kan wis pirang keturunan ora iso arek Bali ora iso. Ora iso ya. Kangen tenan ambek tanah Jawa. Bener. Jadi aku kok kangen ambek tanah Jawa ya. Piye kita apa iso ngadake suasana koyo Jawa ngono. Coba yuk kita nyanyi-nyanyi Jawa ngono. Coba pertama gitu. Ngaten jadi wis nyanyi-nyanyi Jawa. Piye yo kita aku pengin kesenian sing koyo nang Jawa apa yo kita ada. Coba yuk ketoprakan ngoten. Nah, maka itulah tercipta ketoprak iku mau ya. Ngene. Ngadake ketoprak iku mau kan. Sopo sing pandai nyanyi. Yo, itu kan dulu orang-orang apa yang datang itu kan tidak ada apa namanya sumber dayanya, itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kesenian itu gitu. Sopo yo, sak seni-seni lah, sak joget-jogete ngono. Kemudian sak ininya juga gitu, nyanyinya pun sak nyanyinya dulu lah, yang penting jadi alat musiknya apa, wis alat musiknya gini apa yo, yuk golek kayu itu dudukin, nah gitu dulu. Terus sakabehane seru tenan nek sejarah ya. Nek ngono terus sakabehane kita bakal lanjut meneh yo Mas Agus nggih. Nggih, kita lanjut nggih. Kita dengarkan dese teman-teman Jawa ya, saya akan menemani wangi kita. Jangan dia nih dese terus sakabehane Mbak Selimut. Mbak Selimut dan Mas Agus bakal balik meneh tentu nih, tetap ing pesona campur sari. Wih, enak tenanan rek. Ini apa? 105,4 RPS FM, Bandar Musik Dangdut konsisten memainkan musik dangdut keren. Balik mana kali Mbak Selimut ing pesona campur sari. Wih, enak tenan rek. Kita naik ngono Mas Agus. Iya balik mana kita ya? Kita lanjut bakal bahas sejarah Jawa Deli dan sejarah ketoprak dor mau. Yuk lanjut mana? Iya. Tapi selebihnya ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Boleh, tadi permintaan dari para pendengar ya. Boleh. Biar mereka paham tentunya penjelasan tentang ketoprak dor. Jadi begini, itu cerita tentang sejarah ya. Ketoprak dor itu ya tidak bisa pisahkan antara ketoprak dor ini dengan Jawa Deli gitu. Jadi begini ya, ketoprak dor ini kenapa dikatakan ketoprak dor ini ya? Tadi seperti yang saya katakan, itu keterbatasan daripada sumber daya ya, sumber daya manusianya tentang pengetahuan kesenian ketoprak yang ada di Jawa sini. Kemudian keterbatasan daripada peralatan, properti dan semuanya lah, semua serba terbatas. Tetapi mereka itu pingin sekali gitu menampilkan bagaimana sih itu kita bisa kayak kita serasa pulang ke tanah Jawa. Jadi kita nggak punya alat musik ini gimana ya gitu. Ya wis ngene ae. Yuk kita ngumpul-ngumpul. Siapa sing iso nyanyi? Kemudian aku iso nyanyi, teman nyanyinya tanggung gitu. Ya udah, jadi sak dapatnya. Kemudian kita pakai alat musik yuk. Alat musik apa? Udah ambil kayu, itu kayu itu terbuat dari bambu, ditutuin tuh, tuk 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 tuk, jadi selama terus ketika kayunya itu rupanya terjadi belah, bunyinya jadinya prak prak prak, jadi bunyinya gitu, prak prak prak. Pertama gitu aja dulu, prak prak prak. Kemudian kok kalau pakai kayu ini nggak enak ya? Apa alat musik ada? Oh rupanya pada waktu itu ada beduk ya. Beduk, gitu. Jadi ada beduk. Itu di beduknya itu besar, ketika dipukul itu beduknya bunyinya dor. Jadi awal mulanya mereka ya udah yuk kita serasa di Jawa kita tampilkan musiknya. Jadi gini bunyinya prak prak dor, prak prak dor, prak prak dor, gitu aja musiknya, prak prak dor. Jadi yuk kita ketoprakan. Jadi disitulah kita peran opo iki jenenge wis ngomong kira ketoprak dor. Gitu dia. Jadilah itu tadinya masih di kalangan para kuli kontrak itu aja ya, mereka berkumpul itu untuk memainkan kesenian tersebut. Nah, karena kan begini ya, dulu ada ya perlakuan daripada ini masih dalam sejarah ya, para ini kolonial Belanda menjebak ya khususnya buat kuli kontrak, bagaimana supaya mereka tuh tidak
pulang gitu. Dan mereka bagaimana caranya mereka itu bisa terjerat, mereka itu kehabisan uang, bahkan menjerat dengan hutang ya gitu. Jadi jadi memang itu disediakan fasilitas-fasilitas hiburan itu khusus untuk para Jawa kuli kontrak itu yang di perkebunan itu setiap hari Minggunya gajian kecil, gajian besar itu diadakan seperti pasar malam gitu. Disitulah diadakan bebas perjudian, bahkan maaf cakapnya itu prostitusi, kemudian hiburan-hiburan lain. Supaya kenapa? Supaya orang kuli kontrak ini menghabiskan uangnya gitu. Nah bahkan para kuli kontrak ini diutangin gitu, diutangin, ben betah, disuruh senang-senang gitu setiap hari Minggunya gitu. Nah jadi lama-lama uang mereka habis dan mereka itu terjerat hutang gitu. Jadi enteng ngono-ngono ae. Jadi kan ada hiburan yang nggak pakai modal gitu. Ya itulah jadi pakai ketoprak dor gitu. Dan kemudian ya setelah tercipta ini begini, dipakailah ketoprak dor ini untuk semacam mengorganisir lah ya, mengorganisir daripada pergerakan ini ya, melawan ya, mungkin mereka itu tidak terima perlakuan kolonial Belanda terhadap para kuli kontrak pada waktu itu gitu. Jadi mereka itu kesenian ketoprak dor ini dipakai untuk mengorganisir ya, bagaimana cara kita ini nanti untuk ini ya, supaya kita ini menyindir lah gitu, menentang daripada perlakuan para kolonial Belanda, orang-orang Belanda ini terhadap para kuli kontrak gitu. Jadi kan kumpul rame kalau jadi di situ awalnya. Tapi lama kelamaan orang Belanda ini tahu, akhirnya tahu kemudian dilarang lah, dilarang. Nah kemudian ada lagi, kemudian gimana ya caranya supaya kita bisa adakan lagi? Maka disitulah itulah namanya kreativitas ya namanya. Kalau zaman sekarang itu the power of kepepet lah ya. Oh ya udah, karena kan itu membaur ya dengan masyarakat Melayu tentunya. Jadi agar supaya tidak terlalu kelihatan, dan kebetulan juga kan sumber dayanya itu kurang gitu. Jadi bagaimana ya orang-orang Sumatera ini menari gitu. Kebetulan ya ditengok orang, oh ini pada kebetulan. Jadi ada beberapa gerakan itu terus tercampur dia. Terus kita pakai tarian orang ini aja biar nggak nampak kayak kesenian kita gitu, nggak Jawa gitu. Jadi makanya jangan heran kalau di dalam gerakan tarian-tarian ketoprak dor itu bahkan dikatakan ini, kalau saya bilang ini bukan Jawa Melayu ya, tapi Melayu yang dijawakan gitu. Karena apa? Gerakannya itu ya memang pure, kalau saya katakan tuh ya, dari letak kakinya, lompat kijangnya, lenggang patah sembilannya itu sama gitu dengan tarian Melayu. Nah kemudian ditambah orang-orang Melayu ini pakai apa gitu. Jadi mereka pertama dulu pakai harmonika. Nah setelah itu langsung berkembang dia pakai harmonium pada waktu itu. Dari musik-musiknya itu nada-nadanya itu Melayu yang dipakai gitu. Jadi terus bercampur terus. Kemudian bergabunglah para kuli kontrak yang ada berasal dari India, kemudian dari Cina. Ya udah mereka sedap ya, rame, nimbrung mereka. Begitu nimbrung, mereka membawakan menari dengan cara budaya mereka sendiri, orang Cinanya. Maka di situ terus jadi campur dia. Lama-lama tanpa terasa, maka disitulah ada terjadi percampuran budaya. Maka jangan heran kalau dalam ketoprak dor itu kan dari segi properti, bahasa, tarian, ini apa ya? Cina, Jawa, India, apa Melayu gitu. Itulah tadi ketoprak dor. Itulah yang membuat beda antara ketoprak dor dengan ketoprak asli yang ada di tanah Jawa sana gitu. Kedene wes campur-campur ya. Oke, campuran deh. Nah, kemudian setelah ini udah terjadi terorganisir, kebetulan pada waktu itu udah mau mendekati Indonesia merdeka ya. Nah, ini para ini udah wis konangan ngono lah kan, wis konangan. Nah, iki terorganisir ini ada di dalamnya ini sebagai pergerakan perjuangan ini. Nah, ada unsur-unsur melawan daripada pemerintah kolonial Belanda. Maka ini sejarah kelam ya. Itu ditangkepin para tokoh-tokoh pada waktu itu, ditangkap. Bahkan maaf cakapnya itu nanti udah ditangkap, nggak tahu ininya ribanya kemana gitu. Hilang ngono ae ya. Hilang ngono ae gitu. Jadi pada kesempatan pada itu mendekati waktu Indonesia merdeka, sempat beberapa
waktu itu ketoprak dor cepat dihentikan dan dilarang. Oh, ngono terus sakapene sejarah nih. Kita nek ngono Mas Agus. Nggih. Kita terima penelpon kita nggih. Nggih, nggih, nggih. Kita coba Monggo. sapa ing 061887400339 nenek sapa yuk. Pesona campur sari. Enak tenang rek, malah telepon kita. Iya, sugeng dalu Mas Randy. Ya, tenang bagus. Nggih, sugeng dalu Mas Randy. Pripun kabar iki wengi Mas Randy? Api-api wae ya. Api-api. Iya, apa pertanyaannya terkait ketoprak dor? Ketoprak dor ini sendiri terciptanya itu asal mula tahun berapa? Oleh. Nah, itu aja ya Mas Agus ya. Oke. Iya. Jadi tadi beneran begitu. Oke, yuk, matur suwun ini Mas Randy wis bergabung saking perniagaan. Silakan dijawab Mas Agus. Nggih, matur suwun ya. Suwun sangat kali Mas Randy. Mas Randy niku wau nggih pundi? Nang perniagaan Perniagaan niku sing stabat nggih. Medan. Medan. Oh nggih, heeh. Iya ya, matur nuwun nggih Mas Randy. Jadi kita di sini sudah pernah melakukan penelitian ya daripada para guru besar Universitas Sumatera Utara, baik ada juga di Unimed, baik juga dari ini ya universitas yang ada di London. Itu kalau tahun pastinya itu memang belum jelas ya, karena itu kan memang lahir secara ini dari masyarakat. Cuman itu di pertengahan abad ya ke-19 itu sekitar tahun 1800-an. Nah, itu ada juga yang berpendapatan itu sekitar 1820. Nah, itu tahunnya itu. Tapi belum ada penelitian yang pasti, tapi sekitar memang 1800-an itu ketoprak dor itu dimulai ya, yang diciptakan oleh orang-orang Jawa yang menjadi kuli kontrakan. Mas Randy, mungkin pertanyaan ini ya jawabannya bisa memuaskan. Jadi jawabannya kalau misalkan sekitar tahunnya itu memang belum ada kepastian, cuman itu sekitar tahun 1800-an ya. Jadi ada juga bukti sejarah, cuman belum bisa menjadi patokan itu sekitar 1820. Ada juga yang mengatakan enggak 1815, ada juga yang mengatakan 1830 kan gitu. Jadi itu belum akurat tenan ya. Belum akurat daripada apa namanya keturunan orang Jawa Deli yang masih berapa keturunan lah ya, ada generasi. Kalau saya sendiri ini udah generasi keempat lah gitu kan. Jadi dari cerita-cerita, tapi di sini bisa mengambil kesimpulan ya para peneliti itu sekitar ini tahun 1800-an gitu saja. Iya, ngono Mas Randy, semoga dapat menjawab pertanyaannya nggih. Nek ngono kita bakal balik meneh bareng Mas Agus nggih. Aja nanti tetep sakabehane tetap ing pesona campur sari, enak tenan rek. Kita terus sakabehane nek ngono lanjut meneh. Kita kembali lagi Mas Agus. Iya, kita kembali lagi. Iya. Saat ini kita bakal bahas iki usaha-usaha opo wae sih sing wis dilakukan para seniman Jawa Deli dalam pengembangan ketoprak dor sebagai warisan budaya iki. Iya, ya alhamdulillah ya. Walaupun apa namanya itu terseok-seok lah ya. Para seniman Jawa Deli ini kalau kita melihat dari sejarah itu ya, dari mulai dilarang ya, nah itu sampai nanti udah pada masa rejim ini diperbolehkan lagi main. Nah ini ketoprak dor ini pernah mengalami puncak kejayaannya pada waktu itu di era tahun 70-an itu. Era tahun 70-an. Iya, kemudian pada waktu itu masa pemerintahan Orde Baru. Cuman di situ ada ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan, nah ya, yang tidak boleh dilakukan lah, seperti menyindir pemerintah. Karena awal mulanya dulu kan tercipta gitu ya, untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Jadi lebih dirubah lagi cerita-ceritanya itu memang kebanyakan ya cerita-cerita asmara, gitu, cerita-cerita yang sering terjadi di masyarakat gitulah. Ya. Nah kemudian kalau untuk langkah-langkahnya pada saat ini ya, gitu, jadi yang sangat menyedihkan sekali lah ya. Karena begini ya, khususnya saya sendiri ya, saya itu memiliki sebuah sanggar ya.
boleh promosi dikit. Boleh. Ya mungkin semua rekan-rekan ini banyak yang tahu ya, para seniman dan budayawan itu saya memiliki Sanggar Mahardika ya. Di mana sanggar ini saya memiliki beberapa ini ya, anak cabang lah gitu ya. Ada di Kota Binjai, di Deli Serdang, bahkan sampai ada di luar daerah ya, Sumatera Utara gitu. Tapi kita di Langkat juga ada, itu Sanggar Mahardika ya. Nah jadi kita begini loh, ketoprak dor ini yang sangat miris sekali ya. Ini pelaku-pelakunya itu kan semua udah para sepuh ya. Rata-rata itu 60 tahun ke atas gitu. Nah, saya sendiri aja yang sudah 47 tahun gitu kan. Sama ada rekan ya, kebetulan ya penyiar RPC juga ya. Dan saya pun di sini nih reoni nih. Reoni 27 tahun yang lalu gitu. Wiswi juga ya? Alhamdulillah wiswi juga ya. Jadi gini ya, itu terbatas, sudah mulai hilang lah orang yang ahli-ahli daripada ketoprak dor. Ya, jadi pada waktu itu cobalah kita berusaha memainkan, tapi kebetulan ya gimana ya, antusias masyarakat tuh nggak ada. Karena kenapa? Penyuguhan Jawa ketoprak dor itu masih pakai sistem yang lama gitu. Jadi dari tata bahasa, dari tata panggungnya itu masih kelihatan kuno. Sementara sekarang ini gitu, itu sudah tertimpa dengan kebudayaan luar tentunya yang lebih menarik daripada generasi-generasi muda. Nah, jadi saya khususnya ini ya, masih generasi muda, masih dikatakan muda gitu. Boleh lah. Mudah-mudahan banyak. Mudah-mudahan. Gitu ya. Jadi gini ya. Gimana ya, supaya kita ingin merubah gitu ya image di kalangan masyarakat ini tentang ketoprak dor yang kelihatan jadul, kuno, jelehin lah gitu. Ada yang bilang, aduh ketoprak dor ini jelehin, apa bahasanya itu nggak ngerti, nggak paham gitu. Dan gitu Pak, gimana ya, ketoprak dor ini kayak masih sursu sendiri gitu, kayak kuno lah gitu kan. Jadi gini, kami ini ya khususnya yang masih muda lah, ada rekan-rekan tuh bagaimana ya supaya bisa kekinian. Kami akan melakukan sebuah pembaharuan nih ya, khususnya ya untuk ketoprak dor. Tetapi nanti kalau dilakukan pembaharuan, kami berpikir lagi ada masalah lagi. Tentu kalau dilakukan pembaharuan nanti akan ada perubahan nilai-nilai. Nah itu yang tidak kita inginkan gitu. Jadi bagaimana caranya gitu? Oh begini saja. Sebelum kita melakukan pembaharuan, marilah ya. Nah ini kami dari Sanggar Mahardika ini berkumpul antara seniman ketoprak dor yang seluruh Sumatera Utara itu berkumpul melakukan musyawarah. Bagaimana ya sebelum kita melakukan pembaharuan dengan trik-trik tren terbaru di masa kini, ini kita tidak ada catatan dalam sejarah tentang ketoprak dor, kan begitu. Kita buat dulu yuk, kita kumpulkan data dulu tentang ketoprak dor. Nah, jadi maestro-maestro yang ketoprak dor yang masih ada, yang masih bisa ditanyain lah gitu ya. Kita kumpulkan data. Kita kemudian kita konsultasi dengan pihak pemerintah ya, khususnya Dewan Balai Pelestari Kebudayaan wilayah 2 Sumatera Utara. Kita akan bagaimana cara melakukan ini? Kita akan membuat sebuah catatan itu nilai-nilai aslinya dulu gitu. Untuk jadi pegangan kami gitu. Untuk jadi pegangan kami membuat sebuah dokumentasi karya ketoprak dor itu sebagai warisan budaya Jawa Deli yang nantinya itu bisa kami lestarikan. Kami punya patrum. Dan alhamdulillah ya, ketika kami buat itu tahun 2023 ya, kami sudah membuat catatan loh ya, berupa buku ya, buku tentang ketoprak dor sebagai warisan budaya Jawa Deli. Dan kami membuat sebuah film dokumenter yang di situ menceritakan tentang sejarah ketoprak dor, tentang bagaimana sih unsur-unsur ketoprak dor yang asli itu dilaksanakan. Jadi nanti buat para pendengar Aban Buang Sejangkau Siar ya, itu dapat melihat ya film dokumenternya itu di YouTube Wahana Mahardika ya, judulnya Ketoprak Dor Warisan Budaya Jawa Deli ya. Di situ banyak informasi-informasi tentang Jawa Deli. Dan kemudian kalau mungkin para rekan-rekan mahasiswa yang mengambil jurusan sendera tasik boleh lah ya, karena
alhamdulillah ketoprak dor di tahun 2024 ini oleh pemerintah pusat dari kementerian itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya asli ya, yaitu warisan budaya tak benda milik orang Sumatera Utara. Karena kesenian ketoprak dor ini di Jawa nggak ada. Ini endemik milik orang Sumatera Utara ini gitu. Jadi buat rekan-rekan pelajar dan mahasiswa yang ingin mengetahui mungkin ya secara akademik ya, itu bisa membaca bukunya, bisa memperoleh bukunya ya. Boleh datang ke Sanggar Mahardika, itu kita kasihkan secara gratis. Nah, kemudian kalau mau mengakses itu di ini ya, melalui apa? Kita kan punya website ya. Nah, ini websitenya itu ingat ya, yang ingin dapat itu di Beranda Wahana Mahardika. Nah, di situ nanti kita ada buku digitalnya. Boleh kita dapat ya, boleh didapatkan juga secara gratis. Nah, di situ ada keterangan-keterangan itu yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Karena di situ ya, buku itu ya baik itu filmnya dan buku yang kita buat itu kita sudah melakukan penelitian selama kurun waktu itu hampir 12 tahun tuh. Untuk membuat buku itu gitu. Berarti kan begitu lama itu ya. Nah, kita kumpulkan beberapa ahli-ahli sejarah ya, kemudian beberapa para praktisi, beberapa tokoh ya, informan tentang ketoprak dor ini juga gitu ya. Itu ada ya, bukan nggak tanggung-tanggung ya, ya kita panggil para profesor yang dari universitas-universitas yang terkenal lah, khususnya di Sumatera Utara ya, itu baik dari Unimed, dari USU ya, untuk mendukung karya ketoprak dor ini sebagai warisan budaya Jawa Deli ya. Jadi di situ bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Juga dalam segala hal itu bisa dipertanggungjawabkan, dan alhamdulillah ya, karya kita ini juga sudah disupport dan masuk ke dalam museum apa ya? Museum Indonesia. Sebagai harta ya, karya kita ini sebagai apa namanya? Aset negara ya. Nah, jadi alhamdulillah ya boleh kenalan sama penulisnya. Ya saya sendiri ya, Agus Mahardika. Mungkin ini kawan-kawan yang ini banyak ini yang online nih bisa mendapatkan bukunya ini. Nanti ini ada bukunya, saya tinggal di radio ya. Dan buat rekan-rekan yang ingin dapat bukunya boleh datang ke Sanggar Mahardika itu yang kalau di Binjai itu Sanggar Mahardika Binjai yang beralamatkan di Jalan Kopi itu di Binjai Barat tuh ya. Nah, itu kalau di Lincun itu, nah, itu ada kantor lurah itu. Pas belakang kantor lurah itu nanti kalau ada tempat, ada gapura besar itu ada tulisan Sanggar Mahardika Binjai ya itu dah. Nah, kemudian yang ada di Kabupaten Langkat itu ada Desa Selayang Baru ya. Di situ ada Sanggar Wahana Mahardika. Boleh diperoleh di situ, atau juga datang ke, kalau yang ada teman-teman yang ada di Deli Serdang itu di Sanggar Siswa Langgeng Budoyo. Nah, di situ juga ada. Jadi nanti bisa kita berikan secara gratis. Nah, kalau nggak mau repot, silakan tonton filmnya ya, film dokumenternya, karena isinya sama dengan yang ada di buku. Oh, sama ya. Itu di akun YouTube Wahana Mahardika. Nanti cari saja di situ informasi-informasi ketoprak dor banyak ya. Nah, dan supaya kita dapat berkarya untuk untuk mengembangkan seni budaya Jawa Deli ini, ya buat Abang Puan Siangkau Siar, ya dimohonkan ya bantuannya untuk ya biasalah gitu ya, subscribe lah ya, karena juga ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita supaya budaya kita ini bisa maju. Kalau nggak kita siapa lagi? Bener gitu. Kita teman sakabehane mantetan pembahasan kita iki wengi ya kan. Nek ngono kita rungokno di sesi ditembang ya Mas Agus. Kita bakal balik meneh bariki aja nanti tetap yang pesona campur sari. Enak tenan rek. Kita nek ngono dulur sakabehane balik meneh Mas Agus. Kita balik meneh masih seputar ketoprak dor iki ya kan. Tadi menyinggung tentang dokumentasi atau dokumenternya. Nah, ini dokumenter atau dokumentasi ini dimulai dari tahun berapa nih? Kalau untuk kegiatan ini ya, pendokumentasiannya itu diawali dari tahun 2023. Cuman penelitiannya ini sudah dilakukan ketika awal-awalnya itu tahun 2007 ya. Nah, memang walaupun tersendat-sendat itu tetap dilakukan untuk penelitian ketoprak dor. Selesai waktu itu, ya sudah, di situ mulailah saya tertarik untuk kembali mengembangkan ketoprak dor. Nah, kemudian itulah saya baru
baru inilah mulai mendalami lagi. Mendalaminya. Ketika 2007 itulah baru gimana kalau di dokumen ini kalau nggak didokumentasiin hilang nih nggak gitu. Akhirnya tercetuslah Ngono untuk deh ini. dokumentasi ngono ya. Iya, gitu. Akhirnya nek ngono Mas Agus kita buka jalur telepon kembali nggih. Nggih, nggih, monggo. 0618874 percakapannya oleh Pesona Campur. Halo, Pesona Campur Sari. Enak tenan rek. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Pak Lian? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, apa iki pertanyaan terkait dengan ketoprak dor Pak Lian? Ini sekedar menambahkan boleh nggak ya sama Mas Agus? Boleh, silakan. Karena kita lagi boleh. butuh informasi penambahan ini ya. Mungkin dari Abang Puan Jangko Siar ini punya pengalaman ketoprak dor. Karena kenapa? Sampai saat ini banyak ya pendapat-pendapat ataupun perbedaan ketoprak dor. Karena sampai sekarang ini untuk wilayah Deli Serdang, untuk wilayah Langkat, bahkan wilayah Aceh itu ketoprak dor ini masih banyak ini ya informasi yang simpang siur tentunya. Nah, jadi di sini yang kita informasikan ya berdasarkan penelitian kita gitu. Yuk, Iya. silakan Pak Lian. Maaf Mas Agus ya. Nggih. Ini masalah kedatangan apa tadi orang suku Jawa dari Jawa ke Sumatera. Nggih, Mas. Ini ada satu lagi yang ingat saya. Mereka itu karena kan dulu kan dikontrakkan ke Sumatera. Iya, Mas. Mereka ini banyak yang karena biayanya di sini terlalu murah. Mereka belakangan kan nggak mau. Iya. Akhirnya Belanda itu memutar film di sebuah kapal. Iya. Setelah diputar 1 malam, 2 malam sampai seminggu, nanti malam minggunya dibuatlah yang paling rame. Iya. Begitu rame, kapalnya diberangkatkan ke Sumatera. Ini nambahkan Mas. Iya, Mas. Informasi ini juga pernah saya dengar gitu. Iya, Mas. Ini memang begitulah ceritanya. Iya. Ini pun pengalaman dari ada keluarga yang seperti itu datangnya ke Sumatera. Nggih, matursun Pak Lian arep tembang apa? Oke, Mas Agus ya. Nggih, matur suwun kesanget nggih kali Terima kasih ya. Mas Lian nggih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, Puan Sherly dan khususnya ini yang paling istimewa buat Masnya ini ya. Sudah mengingatkan saya. Jadi begini, itu kita ada juga suatu penelitian itu istilah sedulur sekapal ya. Gitu. Jadi begitulah ya. Itu kan perjalanan yang cukup jauh itu ya dari kalau dulu ya gitu, beda dengan sekarang. Jadi disitulah dilakukan pemutaran film gitu yang dilakukan oleh pihak kolonial Belanda. Bahkan begini ya, di era Orde Baru itu juga masih dilakukan ketika di transmigrasi itu ya, transmigrasi ya. Itu sudah memang pemerintah Indonesia yang sudah mengambil alih ya, perusahaan perkebunan gitu. Jadi mereka itu memutar film itu ada doktrin-doktrin yang disampaikan tentunya pada para kuli kontrak ini ya. Dan doktrin-doktrin yang disampaikan itu juga begini ya. Itu beda manajemen, beda cara, beda tujuan begitu. Jadi seperti ini. Itu dari ini ya, almarhum mendiang mbah saya gitu. Itu pernah bercerita kepada orang tua saya dulu pernah gini istilah sedulur sekapal gitu kan dulu istilahnya grebek ya istilahnya itu orang Jawa didatangkan tuh banyak satu kapal itu. Jadi di situ hiburan sekaligus mendoktrin orang-orang Jawa ini ada namanya istilah kayak rasa takut lah dengan supaya mereka ini nggak macem-macem gitu, tidak boleh nurut gitu. Ini diadakan film seperti ini. Jadi kan kalau orang dulu itu heran ya gitu nengok pemutaran film walaupun masih layarnya nggak ada suaranya gitu ya. Jadi tapi beda juga, tapi sistem itu masih dilakukan juga ketika zaman sudah ini ya Orde Baru gitu. Tapi walaupun berbeda ini ya namanya berbeda cara ya, berbeda tujuan juga. Tapi kalau yang di lebih dia yang di masa Orde Baru lebih pada ke disiplin, ke edukasi juga gitu. Tapi kalau yang masa pada Belanda dulu mungkin
mereka itu untuk inilah ya mendoktrin gitu supaya para kuli kontrak ini ada rasa patuh gitu terhadap pemerintah Belanda gitu ya. Memang begitu menurut ceritanya. Gitu betul CKP ini ya. Mantap tenang. Pembahasan kita iki wingi seru ya Mas Agus ya. Nek ngono kita bakal balik meneh bariki aja nanti desek tetap yang pesona campur sari enak tenan rek. 105,4 RPS FM Bandar Musik Dangdut konsisten memainkan musik dangdut keren. Balik meneh kali Mbak Serlimut pesona campur sari enak tenan rek. Eneng Mas Agus. Alhamdulillah. Iya. Kita tadi sudah bahas tentang sejarah Jawa Deli, ketoprak dor juga ya. Dan tidak terasa juga sudah hampir 2 jam iki wengi. Mas Agus, pesan dan kesan hari ini untuk tutulan SKP ini sebelum kita pamit. Iya, kesan dan pesannya ini dulu ya buat rekan-rekan ya para sedulur lan sedaya ya, mari kita sama-sama ya khususnya buat generasi muda lah untuk mencintai budaya bangsa ya dengan moto kita ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Jadi nanti di sini kita janganlah seperti lupa kacang akan kulitnya, jangan lupa sejarah gimana kita datangnya ya, kita orang Jawa Deli ya bisa sampai ke Sumatera Utara ini tentunya itu melalui budaya-budaya yang ada, jangan sampai kita hilangkan ya. Terkhususkan juga buat pemerintah daerah tentunya ya dapat mensupport tentunya pengembangan kebudayaan ya, tidak hanya budaya Jawa, tentunya budaya-budaya kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Dan di sini juga ya saya ucapkan terima kasih lah khususnya buat para saudara-saudara yang mungkin selama ini dalam penelitian untuk membuat dokumentasi ketoprak dor. Ya, ini